Hazim. Ya. Ya is'al huwa man ma maknahu. Salah. Walakin ya Wa ismuhu Athani Maksalina ahad min ashab al-kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti Pas Ngopi, kembali lagi bersama kami Pas Ngopi, Pengadilan Agama Sarawangun, ngobrol podcast informatif. Adapun pada segmen kali ini, yaitu bincang tokoh perubahan, kami Pengadilan Agama Sarawangun mendapatkan kesempatan yang sangat langka, mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi karena kami kedatangan pimpinan kami di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yaitu Yang Mulia Dr. Haji Hazim Maksalina, Magister Hukum. Adapun segmen kita yaitu bincang tokoh perubahan. Kita mintakan nantinya saran, masukan, arahan, serta nasihat bagi kami Pengadilan Agama Sarawangun dari orang tua kami, dari pimpinan kami, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sebelumnya, saya Irwan Hidayat Sarjana Hukum Islam, Kasubag Kepegawaian dan Kepala Pengadilan Agama Sarawangun sebagai host, dengan narasumber Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta didampingi Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarawangun, Bapak Dr. Haji Ahmad Ridho Ibrahim, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih serius, sebelumnya kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk memperkenalkan diri. Izin Bapak untuk memperkenalkan dirinya kepada kami terlebih dahulu dan kepada kanti-kanti Pas Ngopi. Pada Bapak, dipersilakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya langsung saja karena tadi diminta untuk perkenalan, sebenarnya sudah kenal ya. Ya tapi tidak apa-apa. Kalau nama saya pemberian orang tua Hazim Maksalina. Kebetulan sesuai dengan pendidikannya. Sekarang Dr. Haji Hazim Maksalina MH. Asal saya dari kota kecil di Jawa Tengah, Kabupaten Batang. Pendidikan dasar sampai SMP atau berdasar di kota tersebut, kemudian SLA kita ke tetangga kota di Pekalongan. Seterusnya kita merantau ke Jawa Timur sambil pesantren gitu. Dan terakhir pendidikan S3 di Unisba Bandung. Saya kira itu kalau kenalannya singkat. Ini Bapak juga tentu sudah malang melintang di dunia peradilan agama ya Bapak ya. Izin Bapak untuk karirnya secara singkat, Bapak mulai berkarir dari mana sampai sekarang terakhir menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Terima kasih. Saya bertugas di Pengadilan Agama tingkat pertama ya, itu sudah di 17 kota dan kabupaten. Sampai sekarang, sampai tingkat banding, itu 12 PTA. Itu. Jadi kalau diceritakan panjang sekali. Tapi saya memulai karir dari Pengadilan Agama Fak-Fak. Dulu masih Irian Jaya. Ya kan? Berubah jadi Papua itu kan era zaman Presiden Gus Dur tahun 99. 2001. Jadilah Papua. 10 tahun saya di sana atau kurang sedikit. Baru kemudian dari hutan belantara pindah ke hutan beton, masuk ke Mahkamah Agung. Itu masuk Mahkamah Agung. Jadi asisten Hakim Agung di situ. Tentu tidak ujuk-ujuk ya, ada sebabnya. Ya sebabnya dulu karena zaman itu ada beberapa hakim-hakim junior yang dikirim ke Australia. Pulang dari sana
Nah, dicegahlah kita jangan balik lagi ke Papua untuk apa? Sudah sampai Australia kan begitu. Maka kita harus di Jakarta. Nah itulah. Nah, setelah dari Jakarta itulah saya turun ke Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Kuningan, Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Tangerang, Jakarta Selatan, kemudian Hakim Tinggi ke Medan, kemudian Lampung, dari Lampung ikut atau dipanggil untuk seleksi wakil, sampailah wakil pertama di Maluku Utara, kemudian ke Bengkulu, kemudian ke Jogja, kemudian ke Serang atau Banten ya. Nah, kemudian mulai ketua itu tahun 2022, ketua PTA pertama di Kalimantan Utara, PTA baru. Pada saat itu ada 5 PTA baru, PTA Papua Barat, PTA Sulawesi Barat, PTA Bali, PTA Kaltara, dan PTA Kepri. Sayalah ketua pertama PTA di Kaltara. Dari PTA Kaltara ke PTA Gorontalo, dan alhamdulillah sekarang balik lagi ke bumi, Swarna Bumi katanya nih. Si PTA Jambia. Nah itulah. Siap Bapak, terima kasih. Kemudian Pak, dengan berbagai pengalaman Bapak memimpin organisasi, ya mulai dari tingkat pertama sampai tingkat banding ini Bapak, kami di Pengadilan Agama Surakarta memohon arahannya Bapak. Alhamdulillah juga PTA Jambi kita sudah mendapat predikat WBK ya Bapak. Yeah. Dan juga kebetulan PA Surakarta juga sudah mendapatkan predikat WBK juga. Kemudian untuk langkah selanjutnya berdasarkan arahan dari pimpinan kami Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta, kami ingin melanjutkan ke pelaksanaan pembangunan SMAP Bapak. Jadi sistem manajemen anti penyuapan. Alhamdulillah sudah kami canangkan, tinggal ke depannya bagaimana kita menerapkan, mengimplementasikan SMAP tersebut Bapak. Jadi izin kami mohon arahannya bagaimana kira-kira menurut Bapak untuk pembangunan SMAP itu bisa kami Bapak. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat atas prestasi dan raihan predikat WBK. Tahun berapa Pak Ketua? 2021 ya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat karena untuk mencapai predikat WBK saja tidak mudah. Dan itu menjadi memang yang dibangun oleh Mahkamah Agung ya, membangun zona integritas dengan wilayah bebas dari korupsi. Ini menjadi core utama saya kira. Ya, dan kita alhamdulillah sudah mencapai. Dan untuk itu apa sih sebenarnya dengan wilayah bebas dari korupsi dan kita meraih WBK? Ya tidak keluar dari misi utama dari pembangunan peradilan itu sendiri, yaitu integritas. Ya. Integritas. Apa sih integritas itu? Integritas ya gampangnya ya kalau kita pahami secara mudah itu antara pikiran, ucapan, kemudian tindakan dan hati kita itu sama, seia sekata. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan itu, itulah inti daripada integritas. Nah ini tentu kita bukan, kalau WBK itu kan penghargaan dengan secari kertas ya. Nah yang terpenting adalah setelahnya itu tadi. Setelah kita sukses meraih WBK, mampukah kita menjaga irama, menjaga kondisi tetap mempertahankan untuk bersikap, berlaku, berpikiran, dan bertindak, ya, dan niat itu sesuai dengan yang dicanangkan sejak awal tadi. Nah ini kebetulan untuk WBK kan mestinya alurnya ke WBBM ya, hanya WBBM sekarang di tingkat Mahkamah Agung atau nasional itu kebetulan Mahkamah Agung katakanlah passing grade-nya itu tidak masuk sekarang, tidak masuk passing grade untuk satkernya itu ikut sertakan di WBBM. Kita itulah tugas kita bersama, tugas secara umum
bagi dunia peradilan, utamanya Mahkamah Agung, Padilat, dan seterusnya. Nah, kalau kita ini kan satker di bawahnya. Kita mungkin untuk peradilan agama dan PTA siap, PA juga siap. Tapi kita di sebelah kita, kawan-kawan kita, saudara kita di PN, di TUN, kemudian di militer, itu kan harus sama. Nah, ini yang juga menjadi catatan. Nah, kemudian saya setuju tadi yang disampaikan oleh Ketua bahwa untuk menjaga intensitas, menjaga stabilitas kita, bagaimana bersikap sesuai dengan keintegritasan kita dengan WBK kita ini, maka saya sangat setuju dengan adanya program SMAP tadi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang digagas atau yang akan dilaksanakan oleh PA Sarolangun ini. Karena salah satu syarat dari SMAP itu harus WBK, gitu Mas. Itu waktu ya. Jadi ini merupakan satu langkah yang sangat bagus, positif, sekaligus tantangan. Karena tidak mudah untuk nanti bisa mendapatkan predikat SMAP dan diakui oleh Mahkamah Agung tentu dengan sertifikatnya. Tetapi saya yakin dengan dengan SDM yang ada di Sarolangun ini, saya yakin kita akan mampu. Jadi, dan itu kembali kepada kita sih. Kalau kita siap dan kita sungguh-sungguh, tidak ada jalan yang bisa menghalangi kita untuk berprestasi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Masukannya kepada kami sebagai anak, insya Allah siap melaksanakan arahan dan ini pembinaan dari Bapak sebagai orang tua kami di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Hazim Maksalina Magister Hukum, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kami bisa kami laksanakan, bisa mendapatkan amal jariah bagi Bapak atas nasihatnya. Amin. Mungkin sekian saja Ganti-Ganti Pas Ngopi segmen bincang atau perubahan kita kali ini. Ditutup mungkin Pak Irwan, karena memang jadwal kunjungan Pak KPTA yang padat, kita kan alhamdulillah dikunjungi oleh beliau, dan pada kesempatan yang langka ini tentu sebagai penyemangat kawan-kawan untuk membangun SMAP ini, mungkin ada semacam fun fact yang bisa disampaikan oleh Pak KPTA. Selama beliau menjalankan tugas, pernah enggak ada semacam ya mungkin godaan atau pengalaman gitu Pak Ketua yang mungkin bisa di-share ke kawan-kawan? Oh ternyata Pak Ketua pernah mengalami yang seperti ini gitu, sehingga kawan-kawan untuk kedepannya menjadikan itu sebagai pengalaman dan tentunya juga dapat meniru dan meneladani gitu Pak Ketua. Terima kasih. Kalau waktu saya di Bengkulu, wakil Bengkulu, kebetulan ketua pembangunan ZI ya. Ya alhamdulillah waktu itu kita Bengkulu mendapatkan WBK karena salah satu programnya memang yang menyentuh pada masyarakat. Salah satunya yaitu, dan sekarang masih sering disebut oleh Padilat itu, keluarnya pergub yang ditujukan kepada ASN atau PNS yang yang cerai. Nah, jadi hak perempuan itu yang pertama kali ya dari Bengkulu itu, jadi gaji PNS dipotong sepertiga. Emosi campur itu. Ya. Emosi campur itu. Iya, yang belak-belakannya itu. Nah, kalau kendala itu pasti ada. Tapi kendala hal-hal yang mungkin kita ada rintangan itu kuncinya pada komunikasi. Komunikasi dan kita jangan emosi. Komunikasi dengan sebaik-baiknya, yang kurang semangat ya kita bangkitkan semangat, yang mungkin dia putus asa kita berikan harapan-harapan gitu.
karena untuk kebaikan kita, untuk kebaikan institusi kita. Itu yang di Bengkulu. Kebetulan juga waktu di Jogja itu kami juga dapat WBBM. Di WBBM, alhamdulillah. Ya, termasuk sebenarnya kemarin kami punya program ketika di Kaltara itu sudah mencanangkan SMAP ini. Ya. Meskipun masih relatif baru, alhamdulillah Kaltara untuk tahun ini ya diawali waktu zaman kami ini udah masuk desa evaluasi, tapi nggak tahu. Tapi SMAP ini sangat bagus untuk kita. Saya kira demikian. Kita tutup dengan dial kita. Oh iya, bagus. Sistematis, integritas, inovatif, Profesional. Oh. Jadi ada SIP. SI-nya 2. II. Integritas, inovatif, dan profesional. Oh, siap. Dengan seperti ini Pak Ketua. Oh. Dari siapa kita ya? Dari Asaralangun, sip. Nah, gitu. Oke, silakan. Izin kami Siap. ini menambahkan. Siapa kita? Abdi Negara. Mahkamah Agung Unggul. Badilat Excellent. PT Ajani Prima. PA Saralangun Sip. Sistematis, Integritas, inovatif, profesional. Pas. Ayo ngopi dulu. Iya, betul. Masukin Betul. kan? Silakan. Kalau saya memang nggak ngopi, Pak. Tapi pas ngopi. Alhamdulillah. Izin Pak, kalau nama Bapak apa itu artinya Pak? Hazim. Iya. Ya is'al huwa man maknahu. Oh. Walakin Oh. antum yakni saya ki ismi fi rawi Iya. al hadis Rawi hadis. Abu Hazim. Abu Hazim. Abu Hazim. Wa ismuhu atani maksalina ahad min ashab al-kahfi. Oh, alhamdulillah. Al asma tamliha maksal alal asoh maksal mina. Ayo. Hada yakni min riwayati Ibnu Abbas Ayo. al-mufassir ya. Alladhi yakni Nabi kan mendoakan itu. Walakin idza ana yakni aqra al-kutub min tafsir Murah Labid Banten Imam Nawawi maujud hada yakni riwayat Sayyidina Ali maksalina. Sekian rekan-rekan Kopi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada Allah kami yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.